Selamat malam Pak Budi. Malam. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah beri apa? Terima kasih atas waktunya sudah mau hadir bersama kami pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama, jadi begini Pak Budi, kalau saya melihat di medsos akhir-akhir ini, ada yang mengatakan bahwa kita jangan mencampuri urusan karma orang lain. Yang mau saya tanyakan di sini adalah, apakah kita salah kalau kita menolong orang? Apakah itu bukan naluri ketuhanan yang ada di dalam diri kita dan di dalam diri setiap orang? Ya, terima kasih Pak Budi. Itu pertanyaan pertamanya. Sudah. Ya. Baik. Oke. Ketika kamu mengalami kesulitan, misalnya di jalan bensinmu habis, speedometermu mati ya. Bensinmu habis di jalan. Ya. Siang jauh dari pom bensin toh. Pom bensin. Ya. Itu karena dosa toh. Ya. Oke, kita akui. Baik. Dan lalu kan ada banyak kan di jalan, ada yang lain juga itu. Ya. Ada motor, mobil, sepeda, macam-macam. Baik. Dan ya mungkin orang kan rasanya biasa aja. Ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ketika tiba-tiba ada orang dari belakang dengan motor nyamperin kita terus, "Ayo Mas, tak bantu." Ya. Terus dia bantu dorong pakai motornya itu loh, yang biasanya. Ya. Tahu kan? Ya, ya, Nah, tahu Pak. boleh nggak? Boleh Pak. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Sekarang saya tanya, si orang yang dengan motor tadi, yang mungkin bukan orang suci loh, bukan orang suci, kita kan udah tahu. Nolong kita yang juga bukan orang suci. Mereka yang tidak ditolong nggak rasa. Kamu yang ditolong, rasanya gimana? Rasa lega, senang, bersyukur Pak. Benar nih. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan lagi. Iya. Nggak usah omong tinggi-tinggi ilmunya itu. Iya kan? Iya, baik Pak. Terasa nggak? Tuhan bekerja sampai di level yang kita tidak duga. Ya. Iya, baik Pak. Pertanyaanmu naluri ketuhanan. Iya. Nah, yang lain masa bodoh kan? Kita nggak apa-apa, nggak kan urusannya mereka mungkin ke kantor, mungkin buru-buru kita nggak tahu. Iya Pak. Tapi kamu yang begitu butuh nggak? Butuh sekali Pak. Siang-siang panas itu pom bensin jauh. Jauh. Butuh nggak? Butuh sekali Pak. Orang seperti yang begini ini butuh nggak kasih sayang pertolongan? Butuh sekali Pak. Jadi kalau yang terlalu gampang, sombong banget ya, ngomong jangan ikut campur karma orang. Kamu lupa ya pernah ditolong orang mungkin kapan gitu. Maksudnya orang kan nolong kita pasti dengan kemampuan dia. Ya. Gak mungkin orang tuh nggak tahu merasa diri nggak mampu segitu, maksa kan nggak mungkin, nggak ada, saya nggak pernah lihat itu. Baik Pak. Biasanya orang kalau nolong siapa gitu kan sesuai kemampuannya. Dan kenapa nggak boleh? Agama mengajarkan itu. Kan begitu. Ya, iya Pak. Semua nabi mengajarkan, semua guru juga mengajarkan itu. Lain halnya dengan menanggung karma besar-besar yang kelasnya udah keselamatan jiwa. Itu tugas guru tercerahkan. Baik Pak. Boleh nggak itu? Boleh Pak. Harus. Semua Kristus harus menebus, itu hukumnya. Baik Pak. Hukum alamnya semua Kristus kalau turun harus menebus. Saya nggak berteori. Baik Pak. Saya ngalami bertemu dengan orang-orang hebat itu, Kristus-Kristus itu. Saya ketemu dan saya ngobrol dekat.
akrab banget dan mereka bercerita. Gitu loh. Baik Pak. Saya kasih contoh yang di Jawa sini kan ada juga. Ya. Aliran yang memang spesialis menolong orang. Spesialis. Dengan gaya Jawa ya. Baik Pak. Dan menanggung dosa orang, pasien itu dia tanggung. Sesuai porsi ya. Ya, ya. Sesuai porsi. Karena guru akar tuh ya, guru pendirinya gitu. Biasanya kelasnya ya kelas Kristus, bukan kelas biasa. Ini saya kenal sendiri loh. Baik Pak. Dan saya dekat dengan sesepuhnya, saya ngobrol. Dan sesepuhnya itu yang bilang, Mas, kita beri darah kita, Mas. Bukan asal ngomong, Mas. Kita beri darah kita. Itu ada di Jawa. Di sini. Indonesia Raya ini. Zaman ini loh ada. Baik Pak. Itu untuk Jawa ya. Ada. Saya nggak tahu yang lain, tapi yang saya tahu satu itu, saya pernah tahu satu itu. Baik Pak. Yang lain kan saya nggak tahu. Mungkin ada, ayo ngomong toh. Jangan diam. Iya Pak. Iya, kan saya juga nggak bilang alirannya kan tadi, karena saya rasa bukan hak saya, nggak sopan juga kalau saya ngomong alirannya. Ya. Baik Pak. Tapi di Islam juga ada. Saya juga kenal. Ada di aliran Islam, guru itu yang kelasnya ya pasti Kristus toh. Iya Pak. Menebus. Di sekarang ini loh, zaman sekarang ini loh. Saya ini nggak teori, saya ngomong dari kenyataan. Dan orangnya mampu banget gitu loh. Mampu menanggung dosa muridnya. Iya kan, karma lampau dan dunia akhirat kan berarti. Ya. Iya kan, tercerahkan, tertolong selamat itu dunia akhirat. Ya Pak. Bukan hanya miskin kaya di sini, jodoh nggak dapat jodoh di sini, mati nggak jelas, enggak. Sampai matimu selamat. Itu di aliran Islam sekarang ada loh. Walaupun gurunya ya dihina-hina, gurunya dituduh-tuduh, diolok-olok. Tapi yang saya kenal luar biasa, mulia banget. Orang suci, wali besar, tapi biasa, sederhana. Tidak terduga. Luar biasa. Ada loh guru manusia yang nanggung dosa orang, jangan bilang tidak. Kemudian dia wariskan ke muridnya yang dia percaya, salahnya apa? Maunya kita gitu. Jadi kalau bukan kita sewot. Kalau kasihkan ke bukan kita permasalahkan. Kalau ke kita, boleh. Ya, boy. Bagus kah? Tidak. Ya. Atau gini aja gampang, yang sudah kita semua sudah sama-sama tahu lah ya. Sudah bukan rahasia umum. Baik Pak. Ya, metode Kuan Im, ya, Kuan Yin. Kuan Yin. Baik Pak. Metode Kuan Yin yang ditawarkan oleh Maha Guru Ching Hai, sekali tebas satu kehidupan, tidak butuh beberapa kehidupan. Baik Pak. Saya kenal beberapa aliran tadi. Saya usulkan, kalau yang dua kan saya nggak boleh ngomong. Saya takut nggak sopan. Tapi kalau punya Maha Guru Ching Hai, saya kira semua orang sudah tahu. Ya, baik Pak. Ada di TV-nya semua, di majalahnya semua. Tinggal baca aja. Hanya mungkin ada yang kurang baca, ya saya beritahu bahwa cari Maha Guru Ching Hai itu loh, gampangnya itu loh. Ayolah cari. Mumpung masih hidup, ini akhir zaman. Kalau yang dua aliran di Jawa tadi dan di Islam, saya tidak punya hak bicara. Jadi saya tidak boleh kan, tidak sopan. Baik Pak. Kalau saya asal ngomong, saya kurang ajar, tidak baik. Baik Pak. Ya. Tapi kalau Maha Guru Ching Hai itu memang itu yang dijamin. Sama, yang dua tadi juga sama. Hanya nama aliran itu saya tidak boleh omong. Bukan karena
memang masih tertutup. Boleh toh? Boleh Pak. Kan saya tidak dimarah toh, kan boleh. Ya Pak. Kalau Ma Guru Cinggi memang sudah terbuka kok, sudah di majalah, buku, TV semua sudah nawarin. Ayo. Bahkan Ma Guru Cinggi bilang, ini akhir zaman belum tentu loh kamu dapat jiwa manusia lagi loh di zaman baru. Gurunya sendiri sampai nawar, kita nggak mau. Jadi kalau ada guru yang bilang kamu kok kayak Tuhan aja, ngambil-ngambil karma orang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan jadikan diri kita sebagai patokan. Kalau kita nggak mampu, ya tinggal diakui. Maaf saya nggak bisa, nggak mampu didik murid saya seperti saya. Saya mungkin bisa, tapi murid saya nggak bisa seperti saya. Jadi saya nggak wajib, saya nggak ngomong kayak begini ke mereka. Maaf, mampunya saya segini. Kan enak rendah hati. Kenapa? Saya bicara hukum alam. Kita ini turun dari ketunggalan. Baik Pak. Ke alam dualitas. Nah, Baik, Pak. maka semua ada pasangannya. Ada pagi dengan malam. Utara dengan selatan, timur dan barat, dengan barat, ya, baik dengan baik dan jahat Pak. jahat, indah dengan tidak indah, langit dan bumi itu pasangannya. Maka kalau ada guru yang turun ke bumi ini, dunia ini, dengan memainkan peran menanggung dosa, tidak menanggung dosa, nggak apa-apa. Tapi dia pasti punya pasangan kan. Yaitu guru yang menanggung dosa. Gimana sih kita ngajari orang melampaui dualitas pikiran tapi membesarkan sisi kita aja, sisi yang pasangan kita punahkan. Kalau kita punahkan sisi pasangan kita juga punah dengan sendirinya. Jangan menghina orang lain lalu menjadikan diri kita sebagai satu-satunya patokan kebenaran. Itu kesombongan. Walaupun kita ngomongnya bunyinya suci. Kamu kayak Tuhan aja ngambil-ngambil dosa orang. Suci enggak? Suci. Rendah hati enggak? Ya. Kelihatannya iya. Tapi kita menghina orang. Enggak baik itu. Seperti apapun kamu, tidak baik. Karena setiap Kristus turun pasti menderita. Soal dia mewariskan ke muridnya, berarti mungkin muridnya sudah masuk level Kristus juga kan. Contoh Yesus. Kan? Muridnya rasul semua. Keren tidak? Nabi biasa. Muridnya rasul semua 12 orang itu. Ya kemudian berikut tidak ada yang mewarisi karena ya itulah kemampuan orang beda-beda. Itu kenyataannya. Tapi bahwa lalu di zaman sekian ada yang turun lagi kayak gitu, salahnya apa? Janganlah kita menghakimi orang dikit-dikit bilang kamu kayak Tuhan lah, kamu. Ya ampun, orang niat baik kok. Gak usah jauh-jauh yang dorong motor tadi. Itu bukan harus orang suci loh. Yang ditolong pun bukan orang suci. Biasa aja, kenapa juga? Tuhan larang? Di level itu boleh, berarti di level yang lebih tinggi kenapa nggak boleh? Ada pasangannya. Rendah tinggi, tinggi rendah, ada pasangannya. Ayolah. Ya. Jangan suka menjadikan diri kita patokan kebenaran. Ya kalau kita nggak mampu ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan bilang orang lain tuh ngawur. Kenapa? Ini juga hukum alam saya beritahu. Ya. Di alam semesta ini berlaku begini. Kalau Yesus bilang begini di Injil. Satu orang di dunia ini bertobat, seluruh isi surga bergembira.
bisa bayangkan rindunya Tuhan Allah dengan manusia yang bertobat. Bisa rasakan. Hargai itu. Kita jangan terlalu ngomong sesuatu yang egois, pamer diri gitu loh. Saya paling benar. Lah buktinya ada, dan itu Kristus sebetulnya isinya. Ya. Saya tidak alergi dengan Kristus di zaman ini, tapi yang sejati, jangan yang abal-abal. Ya, harus yang sejati. Ya. Nah, abal-abal ya enggak lah kan. Karena saya bergaul dengan yang sejati, jadi saya tahu. Ya. Jadi saya minta maaf kalau saya harus terpaksa mengatakan beberapa aliran tadi juga sebetulnya nggak sopan saya. Tapi karena kamu terlalu menakut-nakuti orang, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak baik loh. Karena di hukum alam seperti yang Yesus bilang tadi berlaku begini. Satu orang bertobat di dunia ini, seluruh isi surga bersuka cita, bergembira. Karena hukum alamnya begini. Dosa itu boleh ditanggung, diambil alih oleh seorang guru tercerahkan. Tapi bagi manusia yang statusnya murid. Kenapa murid? Karena murid ini manusia yang mau memenuhi syarat tertentu. Dan biasanya syarat terpenting terutama adalah tobat. Hanya yang mau tobat itu yang boleh diinisiasi. Paham? Maka yang tidak memenuhi syarat, ya, mungkin selain tobat kan ada entah vegan, entah apa kan sesuai alirannya, kita nggak tahu. Tapi setahu saya beberapa yang saya kenal itu, gurunya pasti bilang, tobat mas, tobat mbak. Kalau tidak, dan ada berapa syarat, ada yang misalnya jangan membunuh ini, itu, segala macam kan ada itu. Jangan merusak negara kan juga ada. Macam-macam tuh sesuai alirannya. Itu syarat. Tidak semua orang mau penuhi. Nah ketika murid ini dari bangsa manusia tuh mau memenuhi itu pengorbanan enggak dia ini? Tobat enggak dia? Ini yang dihargai surga. Maka si guru Kristus ini dia punya hak ambil itu, nolong ini anak ini, jiwa ini. Itu kenapa tahu sekarang Yesus tiap kali menyembuhkan orang pasti pesannya apa? Setelah dia sembuhkan dia bilang apa? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau orang menyembuhkan orang lain terus main sembuh tas, lu pulang, tas pulang, ini salah. Harus ada pesan tobat, jangan ulang. Karena ada nuansa ini loh. Yang dosanya boleh diambil alih, ditolong hanya yang berdosa dan yang mau bertobat dari dosanya. Itu dispensasi khusus dari surga. Ini. Ingat ini dulu ya. Di luar itu nggak boleh, memang nggak boleh. Kita sembuhkan orang sembarang tuh nggak boleh. Maksudnya ngambil karma orang gitu loh. Kan? Nolong ini, nolong sana gitu kan. Nggak boleh, memang nggak boleh. Karena ada syaratnya dan itu hanya oleh guru pada murid. Karena murid mau memenuhi syarat, salah satunya tobat yang paling dihargai oleh surga. Paham? Ngerti ya? Ngerti Pak. Jadi bagi mereka yang bilang begitu, ya, kalau ada guru yang mengatakan gitu, itu supaya muridnya nggak sembarangan. Ya, kalau ada murid misalnya, ada guru misalnya guru tercerahkan nih, bukan misalnya harus dong guru tercerahkan, dia kan nanggung harusnya, dan memang nanggung biasanya. Tapi dia kok bilang, you semua murid saya jangan loh ya. Benar, itu benar. Karena mereka belum sampai, belum bisa, dan kalaupun udah kenapa juga. Guru ini bilang biar saya aja, kamu jangan, kamu nggak mampu juga, janganlah.
Itu benar itu. Tapi dosa mereka diambil guru ini kan. Guru yang hebat ini loh. Iya, tapi guru ini bilang ke mereka, kalian jangan loh. Nah itu ada aliran tertentu begitu. Dan itu betul, tergantung gurunya pokoknya. Jadi bukan harga mati gitu loh. Ya. Nah nanti ada yang di Jawa yang saya bilang tadi, dengan yang di Islam tadi. Sama gurunya juga ambil. Sama. Polanya sama. Tapi kalau yang di Jawa itu malah boleh gitu loh. Asal tidak lepas dari guru akar. Hubungan batinnya tidak terputus. Berarti tidak semua toh? Berarti tidak semua muridnya toh berarti? Dan biasanya gurunya yang nunjuk. Kamu boleh, kamu nggak boleh. Ada aturannya, tidak semua. Tapi jangan bilang tidak ada. Nggak boleh itu. Kamu menyakiti hati pihak-pihak yang begitu kan berarti. Ya. Kalau guru yang bersangkutan bilang itu untuk muridnya. Supaya muridnya lancar gitu loh, nggak berat-berat. Benar itu. Tapi bukan itu satu-satunya. Karena saya juga jumpa yang keren itu loh, di Jawa loh padahal. Di Islam juga ada keren banget gitu. Kita jangan kayak punya kita paling benar gitu loh. Tidak boleh loh. Itu sombong namanya. Atau guru kita mengatakan itu lalu kita mengatakan kepada orang tapi dengan sombong. Ini dosa. Karena yang guru kita omong kan caranya beda gitu loh. Kita ngomong isinya sama tapi dengan cara yang sombong jadi rusak isinya. Muatan listriknya itu loh. Konslet. Ya konslet. Ente paham? Saya baru pulang dari Baghdad kemarin. Jadi belajar ngomong ente ini di mana ya? Di Arab apa di Baghdad itu enggak tahu sih. Enggak, guyon aja. Dari tadi tegang tuh. Aku guyon, boleh tuh. Nah, gitu loh ya sayang. Ya janganlah ya. Apa yang guru kita katakan biar guru kita saja yang omong. Jangan kita ambisi lalu ngomong ke orang lain tapi dengan luapan bangga. Ada bangga, sombong. Walaupun isinya manis. Muatan konslet. Iya, kita jujur enggak begitu? Tidak. Ada sombongnya gitu? Jujur enggak? Tidak. Kita menipu. Kita menipu. Kalau menipu itu dia, mulut kita pasti bau. Padahal niat baik enggak? Religius enggak? Ya kan? Nempel kitab suci di Facebook, YouTube di mana begitu kan? YouTube kitab suci, YouTube guru tertentu di mana gitu kan? Niat baik tapi maksudnya menyerang orang. Dosa loh. Kita jujur nggak menyebarkan kebenaran? Menipu kan? Biasanya orang gini kelihatan religius, tempel di Facebook di mana kitab suci, omongan guru suci ini itu. Anak ini suci baik tidak? Enggak, maksudnya kelihatan baik enggak ini? Tapi kalau mulutnya bau, itu berarti motivasinya tidak baik. Berarti kontras, dia nipu. Akibat nipu mulutnya bau. Mau tambah plus, kalau bau badannya juga bau kayak jaran. Jaran tuh kuda maksudnya. Kalau bau badan nyengat kayak kuda, sampai kayak kuda, itu karena pikirannya negatif melulu. Biasanya organ perutnya sudah rusak itu. Karena anak kecil tidak punya bau mulut dan bau badan. Mengapa? Karena mereka belum bisa menipu. Belum tahu mereka. Polos. Dan mereka belum punya beban pikiran negatif aneh-aneh.
maka ketiak anak kecil tidak bau. Wangi kan? Mulutnya juga tidak bau. Saya tidak sedang mengancam siapapun. Jadi kalau kita kelihatan religius, ngomong kayak saya gini mulut bau, malu-maluin. Kan gayanya sok ngomong koyongnya ini tapi ambo. Menipu tuh saya berarti. Mau pergi mengajar pakai fambo apa? Deodoran. Seorang guru spiritual mau mengajar kemana pakai deodoran. Bau badannya bau berarti pikirannya negatif terus. Masa guru kok berpikiran negatif terus? Paling gampang ngecek diri kita ini pantas ndak, wajar ndak, itu dari mulut dan ketiak aja dah. Gak usah ilmu tinggi, cahaya pelangi, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Gak usah. Karena tidak semua orang bisa lihat. Tapi mambo sama perketekan, semua orang bisa mengindrai. Dan itu ada pada anak kecil yang Yesus paling suka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Barang siapa tidak punya hati seperti anak kecil, polos berarti. Dia tidak punya kerajaan surga. Cocok tidak? Yesus alamiah sekali, sederhana, ilmunya biasa. Gak usah warna-warni, alam gaib gak usah. Anak kecil itu mulutnya gak bau, ketiak gak bau. Maka kalau kamu punya cita-cita menjadi guru spiritual, belajarlah pada anak kecil. Sampai mulutmu gak bau, ketekmu gak bau, pasti kamu punya jatah. Gitu. Daripada omong pintar, bau mulutnya. Rahasia langit, bumi, dan segala isinya tahu, keteknya bau. Kita penipu yang suka berpikiran negatif. Iya, kalau saya langsung apa adanya saja. Gak usahlah pakai aturan sana sini, yang nipu sana sini. Ternyata ambo. Iya kan? Ya, jadi saya tidak sedang menakut-nakuti siapapun. Ya, ngenyek juga tidak. Tapi memang anak kecil begitu kan? Iya. Anak kecil loh, nggak nipu, mereka sudah asli begitu dah. Iya. Jangan bilang hormonnya belum bekerja. Lalu kenapa Yesus bilang, kenapa kamu tidak mau belajar polos kayak anak kecil? Berarti kalau kamu belajar, hormonmu yang lebay-lebay itu nggak muncul kan? Sehingga bau nggak muncul kan? Iya. Paham toh? Paham. Jadi sayangku ya, bukan tentang religius nampaknya ya, menempel di Facebook kitab suci atau guru ini punya apa, tapi niatnya menghakimi orang. Kamu penipu. Coba cek mulutmu, pasti bau. Ya. Saya mau dibilang apapun, saya damai, tenang, tentram. Karena mulut saya nggak bau, ketek saya nggak bau. Nggak bau. Nggak bau. Banyak yang sudah mampu. Lihat kalian ini toh? Aku kalau nipu di depan kamu malu ndak? Kamu dengar kan? Tahu kan? Iya. Nah, piye masih perlu alam gaib lagi? Tidak. Alam gaib itu biar guru-guru yang hebat saja ya, yang memang tahu persis ya, guru Kristus yang asli saja. Kita ini ndak usah dah, kita ini ikut saja dah ya, merendah gitu loh ya, merendah. Mohon ampun sama Tuhan, kita ini sombong selama ini. Kelihatannya niat baik gitu, tapi ternyata tidak baik.
Buktinya mulut bau, ketiak bau. Masa mau pergi ngajar ribut dulu dengan siapa di rumah karena frambosennya apa namanya? Deodorannya ente habis. Ya, guru kok masih butuh itu. Sekalian tawas. Iya. Iya. Harus kayak anak kecil. Kalau sampai ada anak kecil mulutnya bau dan ketiaknya bau, itu bukan anak kecil, itu ABG tua. Itu ABG tua. Jangan percaya tuh anak kecil, nggak mungkin. Masa ada anak kecil bau? Ketiaknya sama, nggak ada. Nggak ada, mereka polosan. Seneng kan lihat mereka? Lucu kan? Lucu karena itunya itu loh. Kita ketoannya suci, pintar, cerdas, spiritual banget. Ambo. Gak enak gitu loh ya. Wis cakep-cakep apa ya, kita wah bersinar gitu kan. Bersinar tapi ambo. Ayo. Ya. Nah ini maaf ya kalau ada yang tersinggung, berarti kamu mengalami. Karena hanya orang yang melakukan dan atau mengalami itulah yang bisa tersinggung. Kalau yang enggak, ya dia baik-baik saja, dia enggak tersiksa gitu loh. Ya, berarti koreksi diri harusnya, bukan malah marah-marah saya. Atau ngancam-ngancam saya, kamu tuh kalau ngomong yang sopan, yang lembut. Saya bukan lembut. Yang lembut itu cukup lembut aja kan. Ya saya apa adanya aja. Lembut, ayo kita lembut. Keras bisa. Paham toh? Oke, kalau saya jawab seperti ini kira-kira terjawab atau masih komplain? Ya, terjawab Pak Budi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Minta maaf ya. Ya. Mungkin untuk yang tadi Pak Budi bilang tentang anak kecil yang Tuhan Yesus sangat suka, itu kita bisa lihat di Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 14. Ya. Ya. Itu kalau saya bacakan sedikit. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, kira-kira begitu Pak Budi. Ya. Ini mau ada pertanyaan atau? Tidak, cuman mau menegaskan tadi yang Pak Budi jelaskan tentang kepolosan seperti anak kecil itu. Iya, karena saya memang nggak hafal itu ayat di mana kan, saya nggak tahu. Baik, tapi pernah ingat gitu. Ya, baik. Saya pernah ingat. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih. Ya.